Indonesia. Dampak ekonomi akibat pandemi corona begitu besar bagi Indonesia. Kondisi ini membuat seluruh masyarakat dan berbagai sektor mengalami gejolak yang luar biasa. Bukan hanya berimbas pada masyarakat luas, namun pandemi ini juga berpengaruh besar kepada sektor dunia ekonomi. Akibat virus ini, kehidupan orang-orang mulai berubah. Yang susah menjadi semakin susah, hidup sulit semakin dipersulit. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI melalui Pusat Penelitian Ekonomi telah menyelesaikan survei dampak pandemi COVID-19 terhadap ekonomi rumah tangga Indonesia. Rumah tangga Indonesia menjadi inti kekuatan ketahanan ekonomi bangsa. Berikut tanggapan dari beberapa orang tua mengenai dampak ekonomi pada masa pandemi COVID-19. Menyusahkan dan menyulitkan, ya, karena tidak bisa beraktivitas seperti biasanya, seperti masak, piknik, pergi ke tempat-tempat yang jauh, hanya tinggal di rumah saja. COVID-19 adalah virus yang sedang menyebar di Indonesia dan juga seluruh dunia yang penyebarannya sangat cepat. Virus yang membahayakan sehingga mengharuskan setiap orang itu untuk mengurangi aktivitas di luar rumah. Virus ini lebih baik diikuti protokol yang ada untuk menjaga kesehatan juga. Dengan adanya COVID-19, menurut saya COVID-19 merupakan virus yang sangat berbahaya. Soalnya dapat menginfeksi siapa saja dengan begitu cepat. Tentu menjadi tolak ukur dalam menjaga kesehatan kita. Salah satunya dengan mentaati prokes atau protokol kesehatan. Dan perlu kita sadari banyak sekali korban COVID-19. Banyak yang meninggal. Kadang-kadang orang tersebut susah untuk dikasih peringatan atau kasih tahu masalah menjaga kesehatan atau protokol kesehatan yang bisa mengakibatkan kematian juga. Oh tentu saja sangat berpengaruh. Soalnya aktivitas masyarakat terbatas lah, aktivitas masyarakat yang biasa. Contoh di sini di daerah sini yang suka jualan kan tidak diperbolehkan untuk keluar kota. Itulah salah satunya pengaruh dampaknya COVID-19 masalah roda perekonomian. Jelas sangat berpengaruh buruk untuk sebagian rumah tangga karena banyak yang di PHK, banyak yang usahanya mau bangkrut, banyaklah pokoknya. Sangat berpengaruh sekali karena dengan adanya lockdown dan pembatasan sosialisasi sehingga mengurangi pendapatan rumah tangga. Sangat terasa sekali, apalagi saya kan punya usaha rumahan, usaha konveksi. Tadinya karyawan saya kan ada 14 orang. Sekarang saja adanya COVID, jadi saya rumahin setengahnya, yang dipekerjakan cuma 5 orang. Jadi sejak adanya COVID ini 50% pemasukan saya menurun. Sangat terasa sekali. Tidak, karena kami ini tinggalnya di pedesaan. Jadi kalau di pedesaan itu kehidupan ekonominya bertani, berdagang, ya, berbeda dengan di kota. Kalau di kota tentu itu akan mengganggu atau menyulitkan tentang ekonomi, karena di kota itu adanya lockdown. Sedangkan di kampung kami itu walaupun lockdown tapi kehidupan ekonomi biasa-biasa saja.
ya, bisa berinteraksi dengan masyarakat. Yang pastinya dengan mengutamakan kebutuhan yang lebih penting seperti kebutuhan pokok sama keperluan buat anak-anak sekolah. Jadi biasanya kami melakukan ya berdagang dan bertani gitu ya, tetapi menggunakan prokes yang dianjurkan oleh pemerintah. Jadi kami biasa saja seperti biasanya. Untuk secara ininya penghematan pengeluaran segala kebutuhan ada dihemat, jangan terlalu berlebihan, berpoya-poya lah itu. Terus kita bisa juga berusaha di rumah secara online. Itulah mencari peluang usaha paling atau enggak nyari kerjaan yang lain. Caranya yaitu dengan berhemat dan juga memprioritaskan kebutuhan yang sangat penting dibandingkan dengan yang butuh. Setelah melihat cuplikan-cuplikan video sebelumnya, dapat kita simpulkan bahwa COVID-19 ini sangat menyusahkan dan menyulitkan bagi masyarakat. Sebab COVID-19 ini bukan hanya dialami oleh Indonesia, tetapi dialami oleh seluruh dunia. Sehingga, karena adanya penyebaran COVID-19 yang begitu cepat dan sangat berbahaya, maka pemerintah menetapkan lockdown, yang mana adanya pembatasan sosial dan juga pengurangan aktivitas di luar rumah, yang bertujuan agar penyebaran COVID-19 ini tidak menyebar semakin banyak. Hal ini mungkin sulit karena baru merasakan masa di mana sebelum-sebelumnya yang belum pernah terjadi. Maka dari itu, kita tetap mematuhi peraturan pemerintah dan tak lupa memenuhi peraturan dan menjaga kesehatan, terutama pada protokol kesehatan yang telah dianjurkan pemerintah. Akibatnya, COVID-19 ini juga berpengaruh terhadap perekonomian di masyarakat maupun di sebagian rumah tangga, apalagi masyarakat yang tinggal di kota. Banyak sekali masyarakat yang terkena PHK. Tidak hanya itu, masyarakat yang berwirausaha pun dengan ditetapkannya lockdown pada saat ini mengalami dampak yang signifikan seperti pemasukannya hanya 50% saja dari biasanya. Namun hal ini berbeda bagi masyarakat yang tinggal di desa. COVID-19 tidak begitu berpengaruh terhadap perekonomian rumah tangga, sebab aktivitas di desa masih dilakukan seperti biasa. Oleh karena itu, dengan adanya pandemi seperti ini, masyarakat harus memutar otak. Bagaimana cara agar ekonomi rumah tangga mereka tetap stabil? Dari sebagian masyarakat, penghematan pengeluaran dengan cara seperti lebih memprioritaskan kebutuhan yang penting dan menyampingkan kebutuhan yang tidak begitu penting. Selain itu, tidak lupa mencari peluang usaha seperti bisnis online. Ternyata, dari hasil kesimpulan yang didapatkan, perekonomian rumah tangga masyarakat di desa dan di kota mempunyai pengaruh yang berbeda. Akan tetapi, menjaga protokol kesehatan dan mengikuti anjuran pemerintah itu sangatlah penting agar penyebaran virus COVID-19 ini cepat berhenti. Kesehatan bukan hanya untuk orang lain, tetapi untuk kita sendiri. Yang lain pun bisa patuh, kenapa kita enggak? Yuk, patuhi protokol kesehatan.